Apakah orang yang hafalannya sedikit boleh jadi imam salat? Mohon penjelasannya Ustaz. Sesungguhnya hafalan Al-Quran itu bukan syarat utama ya dalam hal untuk menjadi imam. Syarat yang terpenting dari hafalan Al-Quran ini adalah terkait dengan bacaan yang benar, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan bacaan, terutama hukum-hukum tajwidnya yang terkait dengan itu semuanya. Jadi jika ada hafalan pun Anda misalnya cukup untuk digunakan dalam salat, tapi bacaan-bacaannya benar, sempurna tajwidnya, hukum-hukumnya, maka dia dibenarkan menjadi imam. Namun demikian, ada skala prioritas untuk bisa menempatkan imam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika memang ditemukan yang lebih banyak hafalannya dari yang tadi, maka yang banyak hafalannya dahulukan. Dengan catatan yang banyak hafalan ini pun benar dalam hukum tajwidnya. Ya, terbebas dari lahan, kesalahan dalam membaca. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ya, kemudian tebal tipisnya, kemudian juga pengucapan kalimat dengan benar, karena sedikit saja keliru dalam pengucapan huruf itu bisa merubah kepada makna. Karena itulah jika ada kemudian yang sedikit hafalannya tapi benar lebih bagus dari bacaannya, maka ini didahulukan dibandingkan banyak hafalan tapi tidak bagus dalam bacaannya. Tapi kalau kemudian ada yang lebih baik hafalannya dan juga bagus bacaannya, maka ini yang paling utama untuk menjadi imam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang didahulukan di sini jika ada orang-orang yang kemudian hafal Quran, tapi juga misalnya ada yang fikihnya lebih bagus. Ya misalnya ilmunya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus, paham maknanya, lantas kemudian ada yang kedua, hafalannya lebih banyak. Mana yang didahulukan di antara ini? Jadi terdapat perbedaan pendapat, yang satu mengatakan tetap yang hafal Quran didahulukan, yang lain mengatakan yang fikih itu yang didahulukan, yang afqah, yang lebih paham hukum, paham makna didahulukan. Tapi catatan yang paling utama dari keduanya ini, tetap jika standar bacaannya memenuhi hukum tajwid yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi SAW, seperti Nabi menerima dari malaikat Jibril disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi kemudian diwariskan pada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, sampai dengan kepada kita semua. Karena itu orang-orang yang belajar Quran, sebagai tambahan dari saya, kalau benar kemudian belajarnya, itu biasanya mendapatkan sanad dia, ya, ijazah. Ijazah ini tersambung dari guru-gurunya, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, sampai nanti ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami insyaallah?